Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiani dengan NIM B103120115. Di sini saya akan menjelaskan tentang MBA atau Market Basket Analysis. Apa itu MBA? Market Basket Analysis adalah suatu metodologi untuk melakukan analisis buying habit konsumen dengan menemukan asosiasi antar beberapa item yang berbeda yang diletakkan konsumen dalam shopping basket atau keranjang belanja yang dibeli pada suatu transaksi tertentu. Sumber data market basket analysis berasal dari yang pertama transaksi kartu kredit, yang kedua kartu lotre, yang ketiga kupon diskon, dan yang terakhir panggilan keluhan pelanggan. Apa manfaat dari MBA atau Market Basket Analysis? Manfaatnya sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Kebutuhan Market Basket Analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkannya dalam wujud aturan asosiasi atau association rules. Kekurangan dan kelebihan Market Basket Analysis. Untuk kekurangan, yang pertama, tingkat pertumbuhan proses secara eksponensial sebagai akibat pertumbuhan ukuran data. Yang kedua, memiliki keterbatasan untuk atribut data, misalnya hanya berupa tipe produk. Yang ketiga, sulit untuk menentukan items yang akan diolah secara tepat, sebab frekuensi dari items tersebut harus diusahakan seimbang. Kelebihannya, yang pertama, hasilnya jelas dan mudah dimengerti, maka hanya merupakan suatu pola jika atau maka. Yang kedua, Market Basket Analysis sangat berguna untuk undirected data mining, yaitu pencarian awal pola. Yang ketiga, Market Basket Analysis dapat memproses transaksi tanpa harus kehilangan informasi, sebab dapat memproses banyak variabel tanpa perlu dirangkum atau summarization terlebih dahulu. Yang terakhir, proses komputasi yang lebih mudah daripada teknik yang kompleks seperti algoritma genetik dan sistem syaraf. Meskipun jumlah perhitungan akan meningkat pesat bersamaan dengan peningkatan jumlah transaksi dan jumlah items yang berbeda dalam analisis. Implementasi MBA atau Market Basket Analysis. Yang pertama ada dari implementasi, yaitu retail. Implementasi teknik ini yang paling terkenal mungkin adalah Amazon.com. Setiap kali Anda melihat produk di Amazon, halaman produk secara otomatis merekomendasikan item yang sering dibeli bersamaan. Yang kedua, kedokteran. Di bidang medis, teknik ini digunakan untuk menentukan kondisi komorbiditas dan analisis gejala. Dapat juga membantu mengidentifikasi gen atau sifat mana yang turun-temurun dan yang terkait dengan efek lingkungan. Yang terakhir, bidang telekomunikasi. Dengan persaingan yang semakin meningkat di sektor telekomunikasi, bisnis menaruh perhatian besar pada layanan yang sering digunakan pelanggan. Misalnya, Telekom kini menggunakan paket TV dan internet di samping diskon layanan online lainnya. Selanjutnya, tipe Market Basket Analysis yaitu prediktif. Prediktif adalah melihat barang apa saja yang dibeli oleh konsumen pada sebuah perusahaan dalam waktu yang berurutan. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan bisa mengetahui penjualan silang yang mungkin terjadi ke depannya. Apa itu penjualan silang? Penjualan silang adalah strategi penjualan di mana penjual akan memberikan kesempatan bagi pembeli untuk membeli produk atau menggunakan layanan yang berhubungan dengan produk atau layanan pilihan konsumen
guna meningkatkan angka penjualan produk atau layanan. Misalnya, jika seseorang membeli HP baru, mungkin menawarkan screen guard atau power bank untuk menyertainya. Ini biasanya dilakukan oleh seorang SPG di toko. Yang kedua, tipe diferensial. Differential Market Basket Analysis bermanfaat untuk analisis pesaing. Ia digunakan untuk membandingkan riwayat pembelian antar toko, antar musim, antar dua periode waktu, antara hari yang berbeda dalam seminggu, dan lain-lain demi menemukan pola yang menarik dalam perilaku konsumen. Selanjutnya terdapat dua tabel. Yang pertama, tabel menggambarkan 5 buah transaksi dengan 5 buah produk sebuah swalayan. Konsumen pertama yang membeli produk jus soda, konsumen kedua membeli susu jus pembersih kaca, yang ketiga jus deterjen, yang keempat jus deterjen soda, yang kelima pembersih kaca soda. Masing-masing transaksi tersebut memberikan informasi produk mana yang sering dibeli bersamaan dengan produk yang lain. Dengan data pada tabel di atas dapat dibentuk tabel co-occurrence yang memberikan penilaian seberapa sering hubungan antara produk dibeli bersamaan. Lalu tabel yang di kanan bawah menunjukkan hubungan antara produk pada setiap transaksi. Untuk lebih jelasnya lihat di baris soda dan kolom jus. Di sini terlihat bahwa soda dan jus dibeli secara bersama sebanyak 2 transaksi. Sedangkan pada baris dan kolom untuk produk yang sama menunjukkan jumlah produk tersebut dibeli oleh konsumen yang berlainan. Pada baris jus dan kolom jus menunjukkan bahwa transaksi yang di dalamnya terdapat produk jus sebanyak 4 transaksi. Kesimpulannya, yang pertama, jus dan soda lebih sering dibeli bersamaan dibanding yang lain. Yang kedua, deterjen tidak pernah dibeli bersama dengan pembersih kaca atau susu. Yang terakhir, susu tidak pernah dibeli bersama dengan soda atau deterjen. Kesimpulan sederhana tadi merupakan contoh sederhana dari asosiasi dan mungkin dapat disarankan untuk dibentuk rule. Contohnya, jika konsumen membeli soda, maka ia juga membeli susu. Selanjutnya akan didiskusikan bagaimana didapatkan rule secara otomatis dan seberapa bagus rule yang didapat. Contoh lain dari penerapan market basket analysis. Misalnya di sebuah minimarket, mereka menjual salah satunya makanan hewan, tetapi makanan hewan tersebut ternyata kurang laku terjual dan banyak menyimpan stok di gudang. Lalu bagaimana meningkatkan penjualannya? Kita bisa mempelajari perilaku konsumen membeli sirup. Dari data yang sudah disortir ternyata konsumen banyak membeli sirup dan teh secara bersamaan. Jika kedua barang tersebut dipaketkan, itu adalah hal yang biasa. Dari data yang sudah disortir, konsumen banyak membeli sirup dan teh secara bersamaan. Jika kedua barang itu dipaketkan, maka akan menjadi hal yang normal. Jika dilihat lagi dari hasil sortiran, ditemukan bahwa sirup juga dibeli secara bersamaan dengan makanan hewan. Setelah diriset, ternyata lingkungan sekitar minimarket adalah komunitas pencinta hewan, di mana setiap minggunya mereka akan mengadakan pertemuan anggota di salah satu rumah, di mana pemilik rumah akan menghidangkan sirup. Selama ini komunitas tersebut membeli makanan hewan di pet shop yang letaknya sedikit jauh tapi harganya lebih murah. Dengan alasan itulah kita akan memasukkan sirup dan makanan hewan dalam paket yang lebih murah dan dipromosikan pada website. Kita juga meletakkan makanan hewan dan sirup secara berdekatan. Dengan begitu, stok makanan hewan tidak menumpuk dan laku terjual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.